Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Baik, gimana kabarnya, baik semua? Sekarang malam Rabu ya, malam Rabu. Masih semangat belajar kan? Ini meskipun sesi 2 tapi kayaknya membara nih dari chat-chat-nya rame banget. Oke, sebelum kita mulai kita akan bahas sosial budaya ya, tentang sosial budaya. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu, semoga apa yang akan kita bahas, memberikan keberkahan untuk hidup kita, dan nanti kalau ujian diberikan kemudahan karena kita sudah persiapan di jauh-jauh hari. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sudah siap ya? Sosial budaya sampai jam 9 bersama Kak Indah, 45 menit ya? Oke, ini sesuai kisi-kisi ya. Sosial budaya itu bertujuan, apa namanya, tesnya itu bertujuan untuk mengukur kemampuan kamu untuk beradaptasi, bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Nah, ini nih. Nah, kalau kalian sudah biasa dengan budaya timur tentang, sosial budaya, soal-soal sosial budaya mungkin gampang ya ketimbang yang lain seperti pelayanan publik kah atau profesional. Nah, ini kayaknya yang paling mudah nih di sini nih, sosial budaya katanya. Karena ini yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kan, ya kan? Kita selalu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang majemuk. Majemuknya itu beragam ya, yaitu dari agamanya, sukunya, budayanya, dan sebagainya, gitu. Soalnya Kak Ida jelas? Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas, komen aja, oke. Lanjut ya. Jadi ini sesuai kisi-kisi yang terbaru yang tahun sebelumnya ya, kalau tahun ini kan belum dirilis tuh, nanti bisa jadi berubah. Biasanya sih, ada yang ditambahin, biasanya kayak gitu. Ya udah. Oke, lanjut. Nah, tujuan penilaian sosial budaya. Nah, ini tujuannya ya. Yang pertama itu, loh, ini harusnya ada garis bawahnya ya. Menilai kemampuan Anda untuk beradaptasi dalam masyarakat majemuk. Ini sesuai dengan yang tadi ya. Nah, itu maksudnya apa? Nah, ini untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan sikap menghormati, toleransi, ini yang kedua ya, tenggang rasa, tepas lira dalam menghadapi keragaman agama, suku, budaya, dan sebagainya. Jadi sama kayak tujuan yang goal besarnya tadi ya, yaitu mampu beradaptasi untuk menghadapi masyarakat yang majemuk. Ya, berarti tinggal kita melihat atau mencari jawaban yang seperti itu untuk menjawab beradaptasi tadi, yaitu menghormati, toleransi, tenggang rasa, dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menilai kemampuan peserta dalam bekerja secara efektif pada lingkungan masyarakat majemuk. Nah, ini kan tadi yang pertama beradaptasi. Yang sekarang bekerja secara efektif di lingkungan masyarakat majemuk. Ya udah, berarti memilih apa? Menunjukkan kemampuan untuk menyaring nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya asing yang masuk akibat globalisasi, serta mengimplementasikannya, oke, nilai-nilai positifnya melalui perilaku sehari-hari agar. Jadi intinya itu kita bekerja disesuaikan dengan yang ada di lingkungan kita ya, nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan kita. Entah itu yang ada di Papua, entah itu ada yang di Jawa kan biasanya nilai-nilai sosialnya ada yang berbeda. Nah, itu kita harus bisa menyaring itu tadi.
kemudian mengimplementasikan nilai tersebut yang positif tentunya untuk beraktivitas dan bekerja secara efektif. Itu. Oke, ada pertanyaan untuk, slide yang kedua, tadi lupa yang ada, info atau pertanyaan. Nggak ada ya kayaknya ya? Aman? Aman langsung kita bahas soalnya aja, oke? Oke, bentar. Kita lihat dulu. Yes. Oke, let exercises. Nomor satu, ini tadi yang ada di, apa namanya, Kahoot ya, jadi Kak Indah nggak usah ngasih pool. Oke, masalahnya apa nih ceritanya? Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Ini enggak tadi ya, intinya masyarakat majemuk. Nah, di perusahaan Anda sendiri, ini ada tulisannya ya, perusahaan Anda sendiri, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang, dan banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Waduh, sikap Anda adalah yang mana nih? Tadi sudah di Kahoot, jadi nggak usah full, oke? Nah, coba kita lihat. Yang terbanyak jawabannya adalah D dan B, kemudian ada yang jawab E ya. Oke, yang pertama kita lihat berarti ya yang banyak muncul D katanya. Memberikan kebijakan bersifat toleran kepada karyawan. Nah, ini bagus ya ini ya. Coba kita bandingkan dengan yang B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Oke, berarti kalau dari kalimat yang B ini, kata di perusahaan Anda sendiri itu berarti bukan milik Anda gitu ya, milik kita sendiri itu. Di milik orang lain ya kalau yang tipe ini ya. Nah, kalau ada pilihan semacam ini dibandingkan dengan D, mana nih yang lebih baik? B, 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 D, D, B, D, B, D, A, E, E, semuanya dong. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Oke, kalau ada pilihan yang B seperti macam ini, berarti makna dari soal ini di perusahaan Anda sendiri berarti bukan milik kamu sendiri ya. Nah, berarti dia itu sebagai karyawan di sana ya. Berarti apa? Ya sudah, kita mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan. Nah, meskipun misalkan itu memang perusahaan kamu sendiri, Anda sendiri, misalnya kalian pimpinannya gitu, salah satu pimpinan, kan berarti kita perlu diskusi dulu ke semua jajaran pimpinan lain, sekaligus CEO perusahaannya ya, untuk dicari solusinya. Jadi misalkan kalau yang D, itu solusinya seperti apa? Nah, ini nanti muncullah memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Jadi sebelum yang D kita harus ke sini dulu, ya kan? Yang pertama yang kita lakukan, mendiskusikan. Nah, ini adalah adab kita ketika dalam, kehidupan masyarakat majemuk. Jadi nggak melulu langsung kita memberikan kebijakan, tapi lihat dulu situasinya. Karena di sana itu perusahaan, berarti kita harus diskusi dulu pada jajaran pimpinan, baru nanti memutuskan solusi terbaiknya, gitu. Tapi memang yang nilainya 5 itu ada eh eh eh, kok tiba-tiba geser sendiri sih? Dulu bentar bentar bentar. Bentar, kok ngawur nih? Mohon maaf. Ada yang nyalain kamera ya, dari tadi keluar masuk, lihatnya. Oke, jadi yang benar itu adalah yang B. Malah poin yang 4 itu ada di sini, di E, bukan yang D. D itu malah yang itu ya, yang nomor 2. Coba kita lihat yang E, bersifat
toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Oke, kalau yang D itu hanya memberikan kebijakan, yang E itu kita langsung action di sini, menyediakan semua fasilitasnya. Jadi tingkatannya malah lebih tinggi yang E ya kalau kita lihat ya. Oke, untuk nomor satu ada masalah? Suaranya Kak Indah kecil? Sebentar. Oke, lanjut. Oh, katanya di BUMN tuh jawabannya ini akan fasilitasi tempat beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Nah, tapi kita harus ke sini dulu ya sebelum memfasilitasi, betul nggak? Tapi di sini nggak ada kata tolerannya ya, kalau yang nomor satu, ya. Mhm. Oke deh, kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nomor 2, bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Apa nih halnya? Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas. Oke, masalahnya ini ya. Ini masalah. Jadi memanas karena apa? Ada pemilu. Nah, ini yang akan kita lakukan tahun depan ya, pasti memanaskan. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perbedaan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Waduh, apa nih? Yes, betul. Jawaban yang benar itu memang yang tadi sudah full di Kahoot. Mungkin kamu telat ya. Yang mana nih? Karena masalahnya itu ya memanas, berarti kita harus mencari cara supaya suasana di daerah Anda menjadi kondusif. Oke, benar. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini sesuai dengan yang tadi ya, permasalahannya itu tadi, suasananya memanas dan tidak nyaman, maka solusinya itu mencari cara supaya di daerah itu kembali kondusif. Nah, ini nih misalkan ada contohnya deklarasi damai, memasang spanduk sesuai dengan tata tertib yang seharusnya ketika kita memilih kepala daerah ya. Jadi poin yang tertinggi itu memang yang di oke. Ada pertanyaan untuk yang nomor 2, panggil RT bisa nggak, Kak? Panggil RT bisa nggak? Nah, ini mungkin mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif, kita bisa mendatangi Pak RT dulu ya. Mhm. Kalau di sini poin 4-nya apa nih? Yang A, melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, kalau yang ini poinnya 4 kira-kira kenapa? Ini 4 ya, yang ini 5. Karena di sini sudah memanas kemudian timbullah keadaan yang tidak nyaman. Artinya kita butuh, bantuan ya, apalagi ini ngomongin pemilihan kepala desa padahal ya, pemilihan kepala desa. Kenapa tidak A, Kak? Oke. Gini, kenapa kok tidak A? Kalau kita masih bisa mencari cara supaya suasananya itu kan ini lingkupnya tetangga kita kan, ya kan? Nah, kita aksi dulu kan, kontribusi kita secara langsung dulu. Apakah nanti ketika kita mengusulkan adanya deklarasi damai, memasang spanduk sesuai tata tertib itu sudah kita jalankan misalkan, ya kan? Apakah nanti akan kondusif? Nah, siapa tahu kan kondusif. Kalau memang tidak kondusif berarti ya udah berarti kita harus ke yang A, melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian gitu ya. Jadi kalau yang D itu yang pertama dulu kita, sebagai warga di sana, mencari solusi terlebih dahulu sendiri gitu loh, sebelum kita lapor, ya kan? Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 2. Kalau yang ini udah jelas, tapi kalau nomor satu masih bingung, kenapa? Bingungnya kenapa? Nomor satu masih ada yang bingung? Iya, nomor satu Kak, benar semua, Kak, kayaknya, hehe. Emang benar semua, tapi mana yang lebih tinggi ya? Mhm.
Oke, gimana nih yang ini nih? Kenapa kok masih bingung-bingungnya di mana? Kalian mau jawab yang mana? Nah, gini ya, konsepnya kalau sosial budaya kan kita ngomonginnya masyarakat majemuk gitu kan. Jadi yang paling utama yang harus kita lakukan itu apa? Kalau ada yang berbeda-berbeda itu, ya kita kayak diskusi kan jadinya, betul nggak? Makanya ini diskusinya itu dilakukan terlebih dahulu, baru memutuskan solusinya, gitu. Ya tadi, gimana? Ada masalah lagi untuk nomor satu? Lanjut ya, oke deh lanjut. Ke nomor 3, oke. Yang nomor 3, tadi di Kahoot sudah kan ya, berarti nggak usah full. Anda baru saja membeli rumah. Oke, pertanyaannya apa? Apa yang akan Anda lakukan? Anda baru saja membeli rumah dan menetap di suatu daerah yang baru untuk mengenal tetangga dan masyarakat Anda. Anda ingin mengadakan pentas musik. Waduh, orang kaya baru. Yang kaya yang pindah ya. Namun seorang tangga mengingatkan Anda bahwa budaya di daerah tersebut, nah ini ya, kita harus mampu beradaptasi ya, berarti nanti jawabannya karena apa ini beda dengan budaya daerah yang sekarang kita tinggal ini. Menganggap pentas seni musik sebagai suatu hal yang kurang baik. Berarti apa nih? Yang mana yang baik berarti? A. Mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Nah, ini kayaknya udah kelihatan banget ya jawabannya ya. Mencolok banget. Karena tadi masalahnya apa? Masalahnya pentas musiknya tidak sesuai dengan budaya yang kita tinggali. Berarti apa? Ya udah mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Ini memang poin yang 5 ada di sini. Oke, kira-kira poin 4-nya di mana? Masa Aldi Taher. Oke, sepakat ya ini ya. Suatu ambigus antara jawaban A dan E. Wah, masih bingung yang nomor E. Yang C, oke kita lihat. Katanya yang poinnya 4 itu adalah C. Membatalkan rencana pentas musik tersebut. Waduh, langsung batalkan terus kita nggak ada itu acara. Enggak ya, ini poin 4-nya ada di sini nih. Tetap mengadakan pentas musik tersebut, tapi menyisipkan acara yang disesuaikan dengan selera tetangga. Ini kayak memaksa ya. Tapi memang ini poin 4-nya di sini. Oke, ada masalah untuk soal yang ini? Intinya yang ini udah kelihatan ya kalau ini poin 5-nya ada di sini. Kita mengganti acara pentas musik dengan acara pentas yang lain. Oke, lanjut ya. Hey, muncul deh. Lanjut, bisa lanjut? Oke, tadi Kahutnya sampai nomor berapa ya? Tadi Kak Indah ngeliatin laptopnya Kak Indah yang lemot jadi nggak lihat sampai akhir. Sampai 5 ya? Ya nggak sih? Oh, cuma 3. Berarti habis ini kita full ya. Sudah selesai, lanjut ya. Oke, yang ini sederhana sih. Jadi sebentar aja full-nya, oke? Tunggu, masih 100 yang jawab dari 400, paling nggak 200 lah ya. Kita end. Oke, Kak Indah end full ya sekarang dengan waktu 40 detik. Oke, jawaban terbanyak adalah C dari 261 sepakat 204 orang adalah C. Oke, kayaknya sering keluar Kak soal yang ini. Oh iya ya, emang soal TKP sosial budaya ya gini-gini aja ya.
Malah yang lebih banyak itu, apa, jenisnya itu kalau menurut Kak Enda itu di pelayanan publik, kemudian di profesional. Kalau nggak misalkan TIK dan TIK tuh yang biasanya membingungkan. Sosial budaya itu yang menurut Anda yang paling gampang. Oke, Anda memiliki tetangga yang sangat tidak Anda suka karena sering membicarakan hal-hal buruk tentang Anda. Julid ya orangnya. Kebetulan bulan ini pertemuan RT di lingkungan Anda itu di rumah orang tersebut. Anda akan ya udah, memang C ya, tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan Anda dengan orang tersebut. Nah, berarti di sini kamu sikapnya itu menunjukkan adalah sikap positif ya. Beda dengan yang D, kamu kayak menantang dan menggunakannya untuk mengklarifikasi semua cerita buruk tentang Anda. Ini kayak menantang ya. Kesannya itu negatif di sini. Meskipun memang mengklarifikasi itu benar. Tapi sebagai warga atau sebagai manusia biasa ya sudah, kita positif thinking aja gitu ya. Jadi poin tertinggi itu adalah yang C. Oke, gimana? Nggak ada masalah sepertinya ya, kita lanjut? Nggak ada ditabuk ya, Kak? Oke, habis ini ya, ada yang mau lihat, eee, 3 nih, Kak Enda kasih waktu untuk melihat yang 3, sebentar. Oke, 1, 2, 3, cekrik, oke. Oke, nomor 5 ya, cekrik. Oke, nomor 5 Kak Enda pull, 1, 2, 3, Kak Enda pull, gampang kok ini. Jadi agak cepat, sebentar. Oke, sudah 200 orang, Kak Enda Enpul ya. Sudah waktunya 50 detik untuk menuju 500 orang, 200 orang. Oke, jawaban terbanyak adalah D, kemudian E katanya. Oke, kita bahas. Stop sharing. Nah, di sini masalahnya apa nih? Suatu hari lingkungan Anda akan kedatangan pejabat daerah dan ketua RT Anda berniat untuk memperbaiki lingkungan dan kondisi daerah RT. Oke, ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan Anda dan sekitarnya, ternyata Anda sedang sibuk. Oke, mana yang bisa kamu lakukan ya? Secara langsung berarti kan ya? Maka yang Anda akan lakukan yang mana? Yang mana? Yes, katanya yang D kan yang kita coba baca. Menemui ketua RT dan warga dengan meminta maaf ya loh. Tapi kayaknya udah kayak udah ganti deh. Kok jadi membawa maaf, membawa maaf dan makanan ya. Memang ini ya. Jadi sebelumnya di sini kan kita langsung harusnya kan berkontribusi secara langsung ya, karena dimintai oleh ketua RT karena membutuhkan di sini ya untuk kerja bakti. Berarti apa yang harus kita lakukan sebagai warga di sana, sebagai masyarakat, di lingkungan itu, ya udah kita ada unggah-ungguhnya gitulah ya, unggah-ungguhnya kepada ketua RT dan warga, yaitu dengan apa, meminta maaf dan membawa makanan. Betul. Poin 5 emang di sini, poin 4 ada di mana nih kira-kira? Wah, gratifikasi nih, Kak, enggak beda. Kalau di lingkungannya Kak Enda memang kayak gini sih, kita, mau minta maaf kemudian ganti dengan makanan, betul nggak?
Tapi kebanyakan kalau orangnya kaya itu mungkin yang ini, meminta salah seorang pekerja untuk ikut serta dalam kerja bakti. Ini yang ada di lingkungannya Kak Indah ya. Beda lagi nanti kalau di lingkungan kalian. Nah, poin 4 itu yang ada di sini. Mhm. Kalau yang 5 itu kan kita langsung aksi nyata kita ya di sana ya, agar hubungan kita kepada warga sekaligus Pak RT itu tetap terjalin. Kalau yang C nggak ada pemberitahuan langsung nyuruh orang pekerja kita. Tapi keluarga lain juga bisa, Kak. Oh, boleh. Yang ini kan ya, yang A, makanya yang A itu nomor 3. Antara A, C ini mungkin ya salah satunya 4 ya ini ya. Setahu aku tetap ikut. Oh, kalau di rumah Indah ada penggantinya nih. Kalau misalkan memang nggak ada orang, ya udah makanan adalah solusinya. Konsumsi. Oke. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Ini soalnya kenapa enggak, Kak? Oke, coba kita lihat. Tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak loh. Apakah seperti ini kalau misalkan sibuk, tetap ikut? Memaksa ya jadinya. Tapi tenaga nggak bisa, Kak, lanjut ah. Mhm. Misal bekerja bentar terus pamit karena ada urusan. Nah, di kondisi itu kita nggak, full ya kalau kayak gitu ya, nggak full memberikan partisipasi kepada Pak RT ya, malah lebih baik nanti lebih baiknya lagi kamu ikutnya sebentar, kemudian kamu bawa makanan, itu ya, ketika kamu meninggalkan tempat itu. Oke, Kak Enda lanjut ya. Misalnya bekerja bentar terus pamit karena ada urusan, Kak. Iya boleh kayak gitu, tapi di sini nggak ada kan pilihannya. Boleh kayak gitu, tapi kan kita malah nggak ikut sampai full kan, itu malah kesannya negatif kan. Mhm. Kalau emang kita sedang sibuk, ya udah ini adalah pilihan yang terbaik menemui ketua RT dengan meminta maaf dan makanan. Suaranya Kakak putus-putus, apakah masih putus-putus? Sudah tidak ya? Oke, dan lanjut ke nomor 6, lanjut ke pool ya. Karena agak panjang mungkin di-screenshot dulu mau 1, 2, 3, cekrik, oke. Masih 100 orang loh, 1 menit kayak Indah Endpool ya. Oke, 1 menit tepat kayak Indah Endpool. Kepanjangan. Emang soalnya kepanjang ya, latihan mata. Oke, Kak Indah Endpool. Mana sih? Sudah. Jawaban terbanyak adalah yang C. Oke, kita bahas. Masalahnya apa nih? Kira-kira kok bisa C ya? Coba. Tadi Kak Indah sempat baca juga ini. Orang tua memegang teguh prinsip perempuan dilarang pulang larut malam. Tambah lagi pada masa sekarang ini banyak perampokan gitu kan. Hal itu memudahkan aksi perampok karena di lingkungan yang sudah sepi. Para perampok lebih mengincar korban yang sedang berkendara sendirian, kemudian berjenis kelamin perempuan, dan lokasi jalanan yang sepi. Tak jarang kasus perampokan tersebut berujung kepada kematian. Hal tersebut makin menguatkan orang tua
untuk melarang pulang larut malam. Sikap saya adalah, oke, kita baca yang C dulu, akan mematuhi aturan orang tua, semuanya akan mematuhi ya kalimatnya, dan kita lihat dannya untuk apa, tidak larut malam dengan aturan maksimal jam kepulangan dan di sini tulisannya ya, berusaha untuk mematuhi aturan tersebut dan apabila ada keadaan mendesak dan mengharuskan untuk pulang larut malam akan menelpon orang tua untuk datang menjemput. Waduh, nah manja ya kalau yang jawab C ini ya. Oke, kita simpan dulu. Tadi pool yang kedua yang mana nih? Yang B, oke, Kak Enda baca yang B. Sudah dan berusaha lagi nih, ada kata hati-hati ya dengan kata-katanya ya, untuk tidak melanggar aturan orang tua saya karena saya paham bahwa orang tua melakukan hal tersebut karena khawatir pada saya. Oke, kita simpan dulu ya, kita bandingkan mana yang lebih baik. Kalau menurut Kak Indah antara B dan C malah yang lebih baik yang B ya, karena ini datang menjemput ini, wow, kalau orang tua kita sudah tua bagaimana? Apakah masih mampu untuk menjemput? Itu kan pertanyaannya ya. Berarti yang jawab C mungkin orang tuanya masih muda-muda ya. Oke, coba yang D sekarang, jawaban terbanyak ketiga. Dengan sama ya, mematuhi aturan, tidak pulang larut malam, dengan aturan maksimal jam kepulangan, demi kebaikan saya dan tidak ingin membuat orang tua serta khawatir jika saya pulang larut malam. Oke, bandingkan B dan D sekarang, karena C udah Kak Indah eliminasi ya. Di sini ada kata untuk datang menjemput ini yang tidak baik ya. Hmm. Lebih baik kita berusaha sendiri kan ya, ini malah merepotkan orang tua kita jadinya, nambah penderitaan jadinya. Oke, mana yang lebih baik antara B dan D? Dari kalimatnya, yang ini demi kebaikan saya dan tidak ingin membuat orang tua kecewa. Kalau yang D, yang B, dan berusaha untuk tidak melanggar. Ada kata berusaha dan ini, mana lebih tingkatannya lebih baik? Apakah kamu hanya tingkatannya berusaha atau yang ini, demi kebaikan saya? Nah, ya kan ya, kalau opsi B itu kayaknya ada memungkinkan suatu saat itu kamu akan melanggar. Kesannya seperti itu, betul nggak? Berusaha sekuat tenaga, tapi ada kemungkinan kan jadinya akan melakukan atau melanggar peraturan yang kita buat dengan, dari untuk orang tua tadi. Enggak ya, berarti yang B dan D tinggian yang B. Oke, ada yang jawab E katanya. Akan mematuhi aturan orang tua untuk tidak pulang larut malam dengan aturan maksimal jam kepulangan karena paham bahwa, oh ya, bahwanya kok hilang ini Kak Indah. Mohon maaf, saking panjangnya ya. Ya ini Kak Indah anu ya dari Canva ke PowerPoint download-nya mungkin ada yang anu, font aja ganti jadi. Terus kalau kita kerja mengharuskan pulang malam gimana, Kak? Nah, iya, kalau pulangnya kerja diharuskan pulang malam gimana, Kak? Ya ini nih, ada maksimal jam kepulangan. Masa sih kita kerja sebagai ASN pulangnya malam-malam banget? Jadi kayaknya, Kak, iya. Jadi memang poin tertinggi itu ada di D. Kalau yang B itu masih berusaha, yang D itu sudah meyakinkan ya demi kebaikan saya dan tidak ingin membuat orang tua kecewa. Mhm. Jadi kalau lembur bagaimana Kakak? Ini ada tulisannya maksimum jam kepulangan, kalau lembur bagaimana nih teman-teman? Suaranya Kak, kenapa suaranya? Kecewa apa Kak? Kurang? Mhm, kan kalau lembur nggak bisa ditinggal. Nah, Kak kurang tahu sih kalau ASN itu biasanya lemburnya pun ada jamnya ya, nggak mungkin sampai kita nginep di kantor, ya nggak sih? Karena besok pagi kita kerja lagi. Ya, oke. Boleh lanjut ke nomor 7. Cepet banget sih waktunya, udah 20.50. Tapi jarang kok, Kak, kasus perampokan di sini. Oke,
Karena tadi di konteks soalnya, di sana itu banyak perampokan ya. Oke, lanjut ya, kita ke nomor 4 panjang juga nih nomor 4 berarti silakan di-screenshot yang mau screenshot, aman dari rampok, rawan, bencong, waduh. Satu 2 3. Oke, kain dapur. Yang jawab masih 100 nih. Udah deh 1 menit ya, langsung ke Indah Endpool ya. 1 menit selesai ke Indah Endpool, izin Endpool. Oke, jawabannya udah kelihatan sih antara antara B dan D katanya. Oke, kita bahas ya. Oke, mantap. Ternyata diskusi kalian ngalor ngidul ya kalau Kak Indah lihat di chat. Lucu juga, menghibur. Oke, nomor 7. Pertanyaannya apa? Apa yang akan Anda lakukan? Oke, masalahnya apa nih? Di kehidupan sehari-hari sering menjumpai suatu perkelahian ya, pertikaian yang berujung merugikan banyak pihak. Nah, itu bisa berkelompok maupun individu. Pemicunya itu dilatar belakangi oleh perbedaan individu seperti fisik, kepandaian, pengetahuan, ras, intinya majemuk ya. Nah, Anda mengadakan perayaan pembukaan toko baju Anda. Saat toko ramai, tiba-tiba ada pembeli yang terlibat pertikaian karena berebut baju. Waduh, yang sesuai dengan warna kulit mereka. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, Anda bahas dari yang paling tinggi yaitu si B. Kita lihat yang B. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai dengan mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruang tertentu agar tidak mengganggu pelanggan yang lain yang sedang berbelanja. Kita bandingkan dengan D ya. Menghampiri kedua, sama-sama hampiri, kemudian mencoba melerai keduanya dengan bantuan satpam. Sambil Anda menasihati mereka agar menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan tidak mengusik ketenangan orang lain Wah, dibalain lagi nih. Nah, kalau kita lihat mana nih antara B dan D? Tingkatannya yang mana? Kalau di sini, kalau yang B ini ya, kamu intinya kan ada banyak orang itu di sana. Nah, yang bikin rusuh itu kamu sendirikan di ruangan tertentu, ya. Kalau yang ini kamu melakukan peleraiannya itu di tempat ya jadinya, di tempat tersebut meskipun dengan bantuan satpam. Mana nih yang lebih baik antara B dan D? Apakah D? B, 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 jadi memang yang opsi B yang berantem dikandangi. Yang baik gimana berarti? Yang B, betul. Yang B adalah yang 5. Kenapa kok seperti itu? Jadi kita menyelesaikan masalahnya ya, menyelesaikan masalah di ruangan tertentu. Kenapa kok seperti itu? Agar tidak mengganggu pelanggan yang lain yang sedang berbelanja. Kalau kamu yang D itu ya, emang kamu di sini memerlukan bantuan orang lain untuk melerai, tapi ada juga kelemahannya di sini ya kan, kamu melerainya di tempat, di TKP langsung. Kamu mengganggu pelanggan kamu jadinya, ya kan?
Jadi ini memang poin tertingginya emang ada di beta. Lah berarti nggak perlu ada satpam, guys. Nah, mungkin lebih ditekankan itu yang di sini ya, di ruangan tertentu, karena di sana ada tulisannya kan kondisinya apa tadi, ramai, tokonya itu ramai. Coba bayangkan kalau kamu lagi, apa namanya, di toko yang ramai ada orang yang, bertikai, ya sebaiknya kita membawanya ke tempat tertentu, ya ini boleh kan dilakukan dengan satpam ya, meskipun ini ada di sini ya. Intinya kita bawa dulu di ruangan tertentu biar tidak mengganggu yang lain. Mhm. Kalau yang ini lebih ditekankannya di mana ini, dia itu langsung di TKP, beda ya, B dan D tingkatannya. Nah, itu ada yang jawab Rofik, "Ya kalau ada satpam, kalau nggak ada." Ya kalau toko bajunya kecil-kecilan ya kita tidak tahu juga ya, apakah ada satpam di sana. Mana ujug-ujug di bawah, lucu. Oke, Kak Enda lanjut ya. Sudah ya, beres ya? Ini adalah poin 5, ini poin 4. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini sedikit ngomongin tentang KKN. Beda lagi dengan yang tadi ya masalahnya ya. Oke, Kak Indah relaunch pool. Oke, hampir 1 menit yang jawab masih 100. Oke, Kak Indah tunggu sampai 1 menit pas. Kalau gini, oke sudah 200 belum? Kak Indah Enful. Oke, apa nih kira-kira isi dalam laporan observasi? Sebagai mahasiswa KKN, di lokasinya itu ada air terjun yang belum termanfaat dengan baik. Aksesnya itu cukup sulit. Perekonomian masyarakat setempat hanya bergantung pada sawah dan belum memanfaatkan irigasi dari air terjun. Isi laporannya apa yang akan Anda upayakan? Ini ya, apa yang akan Anda upayakan? Nah, realitanya menyusulkan apa iya? Emang enggak ya? Coba tadi Kak Indah lihat dulu. Jawaban terbanyak adalah C, kemudian A. Oke, kita baca C dulu. Menjadikan air terjun sebagai sarana irigasi pada masyarakat. Oke, ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan ya. Kita bandingkan dengan yang A. Menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat wisata agar perekonomian penduduk bisa membaik. Nah, mana nih tingkatannya lebih baik antara A dan C? Perekonomian masyarakat setempat hanya bergantung pada sawah, tak ada hujan, oke, dan belum memanfaatkan irigasi dari air tersebut. Dijadikan itu sebagai sarana irigasi. Oke, kalau menurut kalau kita bandingkan dengan ini kamu sebagai mahasiswa ya, mahasiswa itu pemikirannya harus jauh di depan, betul? Jauh di depan. Kalau yang C itu tingkatannya daripada yang A mana? Coba kalau kamu sebagai mahasiswa, udah pernah jadi mahasiswa kan?
Kirain KKN biasa. Air terjun, terus dong, ya, visi misi, Di jawaban tertinggi itu memang adalah A. Ini pemikiran kita sebagai mahasiswa ya, biasanya kan kita langsung mencoba untuk mencari, di sana potensinya apa, kita kembangkan semaksimal mungkin. Kalau yang C itu gimana? Nah, ini ya, opsi A memiliki skor tinggi karena dapat memanfaatkan air terjun sebagai sektor lain, yaitu pariwisata. Sedangkan yang B bisa memanfaatkan air terjun sebagai, ini bukan yang B ya maksudnya, yang C. Irigasi pada warga selama ini masih menggunakan sistem tada hujan. Nah, ini yang C itu malah yang 4 ya. Jadi kalau ngomongin jauh lebih banyak manfaatnya nanti, itu ada di poin 5 yang akan didapatkan oleh warga di sekitar sana, ya. Mhm. Kalau yang ini menjadikan air itu sebagai sarana irigasi emang benar, tapi, jangka panjang lebih baik untuk membuat perekonomiannya itu lebih baik di sini ya. Karena di sini hanya bergantung pada sawah. Nah, dan bisa nanti itu perekonomian penduduk desanya akan lebih baik dengan adanya wisata tersebut dan warganya akan memiliki mata pencarian yang lain, bukan hanya lewat sawah ya kan. Akan terbentuklah, lapangan pekerjaan yang lain kan. Jadi potensi-potensi warganya akan bertambah, entah itu warung, atau penginapan, dan sebagainya. Soal ginian harus fokus sih ya, soalnya kegocek sama jawaban lain. Ya emang kalau TKP emang seperti itu, karena jawabannya, mirip-mirip. Oke, sudah cukup untuk hari ini atau mau satu soal lagi? Satu soal lagi nomor 9 ya, oke aman ya, yang ini ada yang A. Oke, gampang ini kayaknya. Satu 2 3, kain dapur. Oke, kain daenpul ya. Jawaban terbanyak itu adalah yang B. Ini mirip kayak yang tadi ya, perbedaan politik tapi lingkupnya lebih kecil lagi, betul? Yaitu di keluarga. Mhm. Di rumah kita sendiri, tetap jawabannya memang yang B. Mencari cara supaya suasana di rumah Anda kembali kondusif dan tetap nyaman walaupun berbeda pandangan politik. Oke, nggak ada masalah kayaknya ya yang ini ya. Genepin 10 soal Kak, oke deh, karena ini gampang. Oke, Kak Indah Enful ya, karena jawabannya udah kelihatan banget. Share result. Jawaban yang terbaik memang adalah yang C. Oke, nggak ada masalah ya ini ya. Jadi ada dipindah tugaskan di tempat baru yang budayanya itu amat sangat berbeda dengan
keseharian Anda, terutama kuliner. Nah, Anda itu menikmati kuliner di tempat Anda yang baru, Anda merasa tidak cocok karena rasa masakannya sangat berbeda. Apa yang akan Anda lakukan? Ya udah di awal kepindahan kita berusaha ya adaptasinya dengan apa, memasak sendiri, kemudian beradaptasi dengan makanan yang ada di tempat yang baru tersebut. Jawaban nomor 4-nya di mana nih, poin 4-nya kira-kira? Coba Kak intipulnya ya. Yes, ternyata jalan juga. Jadi poin 4-nya itu memang ada di A, memasak makanan sendiri dengan makanan yang Anda sukai. Tapi di sini kalau gini ya, kalau membedakan antara A dan E itu lihat di sini, ada kemajuan kan, karena gimana pun nanti kita selama di sana nggak mungkin memasak sendiri kan, terus-menerus, heeh. Jadi perlu kita beradaptasi. Poinnya di sosial budaya itu gitu, berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan ya, dengan perbedaan yang ada dengan masyarakat dan kebiasaannya. Jadi memang jawaban yang tepat itu adalah yang C. Itu ya, yang jawab A mungkin nanti ada tambahannya, lihat dulu ada adaptasinya di sini, poinnya lebih tinggi di C. Oke, mungkin cukup untuk malam ini. Cukup ya? Mhm. Semoga bermanfaat sedikit dari Kak Indah, karena mohon maaf atas segala kesalahan ketik maupun, ucapan yang sekiranya kurang ngena di kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan lagi. Kak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kak Indah kembalikan ke Mindy. Ya, terima kasih Kak Indah untuk malam hari ini di live class jadi ASN ya guys. Ya, jangan lupa teman-teman untuk by min. Jangan lupa untuk teman-teman isi feedback time-nya ya guys. Ada nyari jodoh bukannya belajar, aduh. Jangan gitu ya.